Setelah finish di posisi ke-15 dalam sprint race di Silverstone, pembalap Italia itu melintasi garis finish di urutan ke-17 pada balapan utama Grand Prix setelah menjalani penalti long lap yang ia dapatkan di Le Mans. Pembalap berjuluk The Beast ini terpaut 38 detik dari pemenang balapan Marco Bezzecchi. Penalti 16 detik setelah balapan karena pelanggaran tekanan ban tidak mengubah hasil akhir pembalap Italia tersebut. Satu-satunya pembalap yang finish di belakang Bastian ini adalah rookie LCR yang cedera Somkya Chantra dan pembalap pengganti Aprilia Lorenzo Savadori yang keduanya juga menerima penalti. Catatan waktu putaran tercepat Bastian ini adalah 2,1 detik lebih lambat dari Bezzecchi dan 1,5 detik di belakang pembalap KTM tercepat Pedro Acosta yang juga tidak puas dengan finish ke-6-nya. Bastian ini mengungkapkan bahwa akhir pekannya tidak dimulai dengan baik dan berakhir lebih buruk. Ia menggambarkan hari itu sebagai hari yang sangat rumit karena ia mencoba melakukan sesuatu pada motornya, tetapi tidak ada hasil dan mustahil baginya untuk menekan. Balapan juga terasa rumit di trek lurus karena terlalu sulit baginya untuk menahan gas tetap terbuka, sebab bagian depan motor terasa ringan dan berkali-kali hampir kehilangan kendali di trek lurus. Ia merasa sangat frustasi dan menganggapnya mungkin sebagai balapan terburuk dalam karirnya. Ia mengaku berkali-kali berpikir untuk masuk ke pit selama balapan, tetapi pada akhirnya ia menyelesaikan balapan demi semua orang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tim. Menjelang balapan di Aragon, Bastian ini memohon dukungan teknis lebih lanjut dari KTM. Ia merasa saat ini dirinya adalah pembalap terburuk di lintasan. Mengingat tahun lalu ia menang 2 kali di Silverstone, menurutnya mustahil untuk menjadi yang terakhir tahun ini. Ia berpendapat bahwa KTM perlu melakukan sesuatu untuknya demi masa depannya karena tidak mungkin untuk terus seperti ini. Meskipun Bastian ini dan krunya telah mencoba berbagai setelan di Silverstone, ia menyimpulkan bahwa pada akhirnya motor tidak mau berbelok dan elektroniknya tidak berfungsi. Itulah masalahnya. Mereka bisa mengerem dengan keras, tetapi di trek ini dan dengan angin kencang hari itu, hal tersebut bukanlah titik terkuat mereka. Ia membandingkan dengan Le Mans yang menurutnya bagus karena memiliki banyak tikungan stop and go sehingga mereka lebih kompetitif. Tetapi tidak demikian di Silverstone. Terlepas dari macetnya red hack device yang bikin gagal menang, performa Fabio Quartararo dan Yamaha WCR M1 benar-benar mengesankan di MotoGP Inggris 2025. Bukan hanya soal time attack saja di mana Fabio Quartararo meraih 3 pole position beruntun, namun El Diablo juga menunjukkan ritme balap yang luar biasa. Rider bernomor 20 itu mampu unggul 5 detik memimpin lomba sampai lap 12 MotoGP Inggris 2025 sebelum akhirnya masalah red hat device muncul. Quartararo pun menyadari ada sejumlah faktor yang membuat dirinya dan WCR M1 kencang di Silverstone akhir pekan ini. Salah satunya adalah kondisi lintasan yang cukup berangin, di mana ternyata berpihak ke motor Yamaha secara keseluruhan. Quartararo mengaku harus menekan keras di bagian depan tapi cukup santai di bagian belakang. Karena anginnya sangat-sangat kencang dan dirinya sangat memahami di mana harus menekan dan di mana harus mengerem sedikit lebih awal. Di sisi lain, angin kencang di Silverstone tidak bisa dimanfaatkan pembalap lain, malah justru mengganggu laju mereka. Selain WCR M1 yang mengatasi kondisi trek berangin lebih baik, keunggulan lainnya adalah dalam menjaga kondisi ban depan. Ditambah dengan daya cengkram ban belakang yang lebih baik, di mana motor Yamaha memanaskan ban medium dengan baik untuk bisa lebih tahan lama. Terbukti Quartararo mampu ngebut sejak awal balapan dengan kondisi ban yang lebih siap dan sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Balapan MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di sirkuit Silverstone Minggu 25 Mei 2025 malam WIB diwarnai dengan penuh drama. Alex Marquez langsung jatuh begitu start balapan di tikungan pertama. Kemudian sang kakak juga ikut-ikutan jatuh di tikungan 11 pada putaran ketiga.
Jatuhnya Marquez membuat balapan dihentikan karena red flag. Lantaran 3 lap belum terpenuhi, balapan yang berjalan dianggap batal dan dimulai dengan balapan baru. Semua rider pun berhak untuk kembali mengikuti balapan dari awal. Hal ini turut dilakukan Marquez bersaudara kendati sudah terjatuh. Situasi itu membuat Marquez menyebut kalau dirinya dan sang adik menjadi rider yang paling beruntung di MotoGP Inggris 2025. Pasalnya mereka berhasil mencuri poin. Marquez finish posisi ketiga dan Alex di posisi kelima. Marquez mengakui dirinya melakukan kesalahan sehingga harus terjatuh di awal balapan. Tapi dia menegaskan bahwa kesalahan itu berbeda dengan apa yang dilakukan pada seri MotoGP Amerika Serikat dan Spanyol. Rider berjuluk Baby Alien itu memprediksi salah satu faktor yang membuatnya tergelincir keluar lintasan di balapan MotoGP Inggris 2025. Menurutnya, faktor itu adalah kondisi angin yang kencang. Situasi Pecco Bagnaia di MotoGP 2025 semakin mengkhawatirkan. Kegagalan finishnya di Silverstone menandai kali ketiga ia tidak meraih poin dalam 4 balapan terakhir, membuatnya tertinggal lebih dari 70 poin dari Marc Marquez. Insiden tergelincir kembali merusak balapannya dan ia hanya bisa meratapi nasib. Setelah balapan, Bagnaia tampak kebingungan menjelaskan masalahnya. Ia merasa ada sedikit yang bisa dikatakan karena khawatir terdengar mengulang keluhan yang sama. Pada start pertama, ia merasa nyaman dan mampu mengikuti Fabio Quartararo, bahkan berencana menyalip. Namun red flag mengubah segalanya. Setelah mengganti ban belakang baru untuk start ulang, motornya tidak lagi berfungsi optimal. Ia kesulitan berakselerasi, ban selip dan motor tidak stabil yang berujung pada insiden jatuh. Bagnaia menolak anggapan bahwa ini semata-mata bukan tahun keberuntungannya, melainkan lebih karena tim belum menemukan solusi untuk masalah GP25 sejak awal musim. Ia menyoroti bahwa tanpa kendala yang dialami Quartararo, kemungkinan tidak ada Ducati yang naik podium, menunjukkan perlunya analisis mendalam. Ia juga memuji kekuatan Marco Bezzecchi dan mengakui bahwa GP24 seperti yang digunakan Franco Morbidelli tampak jauh lebih superior di Silverstone dibandingkan GP25 miliknya. Bagnaia merasa apapun yang dicoba timnya setelah FP1 tidak membuahkan hasil. Meskipun Marc Marquez rekan setimnya berhasil podium, Bagnaia menilai Max sangat piawai menyembunyikan masalah yang sebenarnya mereka hadapi dengan motor. Bagnaia sendiri yakin akan potensinya untuk memenangkan balapan jika ia mendapatkan kembali kepercayaan diri yang dibutuhkan dengan motornya. Namun ia juga mengakui bahwa secara mental sulit ketika ia sudah berusaha maksimal namun merasa tidak bisa lebih cepat lagi. Mengenai penyebab pasti kecelakaannya setelah start ulang, Bagnaia tidak memiliki jawaban pasti. Ia merasa sangat sulit bahkan untuk memiringkan motor karena ban belakang mulai selip pada sudut kemiringan tertentu. Sebuah fenomena yang ia anggap sangat aneh. Situasi sulit yang berlarut-larut ini tentu benar secara mental. Namun ia mencoba tetap positif dengan meyakini potensinya untuk menang jika masalah dengan bagian depan motor teratasi. Ia menegaskan bahwa ia dan tim bekerja keras mencari solusi, tetapi kemajuan terasa minim. Ia mengakhiri akhir pekan dengan catatan waktu yang tidak berbeda jauh dari FP1 meskipun hampir semua aspek motor telah diubah. Bagnaia bahkan menduga bahwa Gigi Dall'Igna dan para insinyur Ducati lainnya juga mungkin bingung dengan situasi ini. Motor GP25 yang secara teknis tampak mirip dengan GP24 ternyata tidak memberikan performa yang sama, dan penyebab pastinya mungkin belum diketahui. Mereka seolah berada dalam ketidakpastian, kesulitan memahami progres dan akar masalahnya.